Total, jangan setengah-tengah, jangan sampai tebang pilih. Kalau tidak, maka MBG akan tetap menjadi kepanjangan maling berkedok. Politisi PDIP Guntur Romli menanggapi kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana. Sebelumnya, Dadan bersama dua mantan wakil Kepala BGN ditahan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi program makan bergizi gratis, MBG. Dalam video di akun Instagramnya, Guntur menyinggung pelesetan MBG yang viral di media sosial. Pelesetan itu muncul karena kekhawatiran publik bahwa program MBG bisa menjadi ladang korupsi. Guntur menyebut Dadan sebagai titipan karena tak punya keahlian gizi dan pengelolaan pangan, namun diminta untuk memimpin BGN. Meski begitu, pemerintahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG tetap berlanjut. Politisi PDIP Guntur Romli menanggapi kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Sebelumnya, Dadan bersama dua mantan wakil Kepala BGN ditahan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Dalam video di akun Instagramnya pada Rabu, Guntur menyinggung pelesetan MBG yang viral di media sosial. Pelesetan itu muncul karena kekhawatiran publik bahwa program MBG bisa menjadi ladang korupsi. Guntur kemudian menyoroti dugaan penyelewengan pada BGN, seperti pengadaan motor trail listrik hingga kaos kaki. Menurutnya, jual beli titik SPPG yang diungkap Kejagung hanyalah puncak gunung es. Oleh karena itu, Guntur meminta Kejagung untuk membongkar semuanya tanpa tebang pilih. Kemudian pada Kamis hari ini, ia secara khusus menyoroti nasib Dadan Hindayana. Sosok tersebut diangkat sebagai Kepala BGN di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Kemudian dicopot jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto, lalu ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Guntur menyebut Dadan sebagai titipan karena tidak punya keahlian gizi dan pengelolaan pangan, namun diminta untuk memimpin BGN. Meski begitu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG tetap berlanjut. Dadan Hindayana dilantik Jokowi, dipecat Prabowo, ditangkap Kejagung. Dadan bukan sembarang pejabat. Ia dosen IPB, ahli serangga lulusan universitas di luar negeri, tidak punya keahlian gizi dan pengelolaan pangan, tiba-tiba ditunjuk Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional pada 19 Agustus tahun 2024, menjelang detik-detik terakhir kekuasaan Jokowi. Titipan yang rapi dan Prabowo menerimanya tanpa protes, membiarkan Dadan mengelola program MBG dengan anggaran 1,2 triliun per hari. Lalu skandal demi skandal menyembul. Triliunan duit buat puluhan ribu pengadaan motor trail listrik. Triliunan duit buat IT. Miliaran buat kaos kaki, seragam, semir, tablet, pengadaan sertifikasi halal, dan lain-lain sebagainya yang tak ada hubungannya dengan gizi. Jual beli titik dapur MBG dan puluhan ribu siswa keracunan. Rakyat murka, tapi Presiden Prabowo seperti diam. Bahkan Dadan sudah berani terang-terangan membohongi Presiden Prabowo. Ada 19.000 ekor sapi dipotong setiap hari. 1 ekor lele tiap anak. Videonya itu viral dan menjadi bahan ejekan netizen. MBG sampai diplesetkan oleh Tio Ardianto, Ketua BEM UGM saat itu, sebagai maling berkedok gizi. Selama hampir 2 tahun, Dadan tak tersentuh. Karena menyentuh Dadan seperti menyentuh Jokowi. Sampai situasi berubah. Jokowi katanya mau mulai keliling daerah. Yang datang ke rumah Jokowi mulai bilang era Jokowi lebih baik, zaman sekarang harga-harga terus naik. Padahal Jokowi masih punya Gibran anaknya, yang juga wapres saat ini. Tapi kesannya malah menyerang Presiden Prabowo. Presiden Prabowo membaca sinyal ancaman itu. Tanggal 2 Juni 2026, Dadan dicopot. Beberapa jam kemudian, Kejagung menangkapnya. Skandal korupsi luar biasa Dadan pilihan Jokowi itu dibacakan secara rinci di depan media. Tidak ada kejahatan yang sempurna, dan rakyat sedang menghitung sisa dendamnya. Program MBG digadang-gadang sebagai perbaikan gizi generasi bangsa. Meski selama ini juga sudah banyak yang memperingatkan, bisa jadi ladang korupsi baru. Bahkan sudah dikenal plesetan kepanjangan MBG adalah maling berkedok gizi.
Dan hari ini, tanggal 3 Juni 2026, plesetan itu benar. MBG maling berkedok gizi. Dadan Hindayana, Ludwig Pusung, dan Sony Sonjaya, ex-kepala dan 2 wakil kepala Badan Gizi Nasional, digiring keluar gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan tangan terborgol dan rompi tahanan merah muda. Pintu masuk berawal dari dugaan pelanggaran pada proyek pengadaan SPPG jual beli titik dapur MBG. Dapur untuk perut anak-anak miskin dijadikan ladang bancakan korupsi. Tapi jangan berhenti di situ. Jual beli titik dapur hanyalah puncak gunung es. Jauh sebelum itu, anggaran BGN sudah banyak yang mempertanyakan. Pos-pos terbesar bukan buat makanan dan perbaikan gizi, melainkan kendaraan 1,39 triliun, pengadaan motor trail listrik. Disusul pakaian 622,3 miliar, mencakup seragam, sepatu, kaos, hingga kaos kaki 6,9 miliar. BGN bahkan membeli semir dan sikat sepatu senilai 1,5 miliar. Tablet dianggarkan 17,93 juta per unit, hampir 2 kali lipat dari harga pasaran. Belum cukup itu, ICW telah melaporkan dugaan korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal BGN ke KPK dengan potensi kerugian negara mencapai 49,5 miliar. Kejagung harus membongkar semuanya, jangan sampai tebang pilih. Kalau sampai tebang pilih, publik akan terus curiga siapa yang dikorbankan dan siapa yang dilindungi. Bukan hanya soal jual beli titik dapur, pengadaan motor listrik, seragam, tablet, semir, sepatu, sertifikasi halal, semuanya harus ditelusuri tuntas. Sekali lagi, jangan tebang pilih. Ini bukan sekedar korupsi biasa, ini pengkhianatan terhadap program yang diklaim untuk rakyat kecil. Gizi anak bangsa dijarah dari dalam. Negara wajib menjawabnya dengan penegakan hukum yang total. Jangan setengah-tengah, jangan sampai tebang pilih. Kalau tidak, maka MBG akan tetap menjadi kepanjangan maling berkedok. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.